Kami percaya bukan hanya apa yang kami baca di Alkitab, bahwa Engkau bisa buka jalan bagi bangsa Israel. Bukan hanya Tuhan bisa tolong meneduhkan badai di perahu yang dialami para murid-murid Yesus di Danau Galilea. Tapi kami percaya di tempat ini, dimanapun kami menyaksikan program ini, Tuhan Yesus juga sanggup menolong setiap kami. Hari ini kami taruh iman dan harap kami. Mujizat masih berlaku. Yes. Tuhan tetap mengasihi kami. Amen. Kuasa Yesus nyata buat kami. Amen. Bukan hanya Engkau mampu, bukan hanya Engkau sanggup, tapi Yesus juga mau menolong setiap kami. Yang mau ditolong Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini, di minggu pertama di tahun yang baru, kami tahu bahwa hanya Yesus yang memberi kami kepastian. Amen. Dan jawaban yang dapat kami pegang teguh. Berbicara buat siap kami Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya Yesus jaminan hidup kita. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Shalom. Selamat tahun baru. Coba lihat kanan kiri, katakan Yesus jaminan dalam hidupku. Ya, saya percaya Tuhan sangat baik. Yang online juga ketik Yesus jaminan. Ayo ucapkan bersama-sama 2, 3. Yesus jaminan dalam hidupku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya yakin bahwa setiap kita tetap percaya bahwa hari depan kita selalu di tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Walaupun di luar udara dingin, saya yakin bahwa saudara yang hadir onsite hari ini diberi malaikat Tuhan berkat spesial. Karena Tuhan kirim berkat khusus. Yang percaya katakan amin. Nah, tahun ini saudara sekalian, Tuhan memberi kita tema Future Foresight. Siap menghadapi masa depan. Kita mendengar bahwa di China sudah terjadi ada flu yang baru. Dan cukup banyak orang-orang yang ke rumah sakit. Nah, apakah benar akan terjadi pandemi yang kedua? Kita tidak tahu. Tapi yang tahu bahwa Yesus tetap setia buat kita. Katakan amin. Orang berkata ekonomi akan makin lesu. Apakah benar? Kita juga enggak tahu pasti. Tapi yang kita tahu pasti, Yesus Jehovah Jireh akan mencukupkan segala keperluan kita. Yang setuju katakan yes. Nah, semua orang ingin punya masa depan yang baik. Dan tahukah Anda bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kita putuskan dan apa yang kita lakukan pada hari ini? Gak ada yang amin. Saya ulang lagi, saudara. Masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita putuskan dan lakukan pada hari ini. Karena masa depan dimulai hari ini. Bukan dimulai besok, bukan dimulai bulan depan. Tetapi masa depan setiap kita dimulai hari ini. Kalian bersama saya, masa depan saya harus dimulai dari hari ini. 2, 3. Amin. Nah, itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah dilarang bodoh. Ayo lewat kanan kiri katakan dilarang bodoh ya. Saya yakin gak ada orang suka disebut orang bodoh. Ya Pak ya. Saya berdoa, saya memberkati, saya menyebut semua jemaat BMC orang-orang pandai, cerdas, diberkati Tuhan. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi sedihnya ada orang yang merasa pandai, yang merasa bijak, padahal dia bodoh. Nah, saya harap setiap kita bukan jadi orang bodoh yang mau katakan amin. Nah, lihat Efesus 5 ayat 17. Ini adalah ayat emas kita sepanjang tahun 2025 ini. Yuk kita baca bersama-sama Efesus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu apa?
bodoh. Ulangi lagi yuk, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. So do not be foolish, but learn what the Lord wants you to do. Jangan jadi bodoh, tapi belajarlah mengetahui apa yang Tuhan ingin Anda dan saya kerjakan. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa persiapan terbaik bagi masa depan kita bukan soal kita harus punya saving yang banyak dulu. Bukan soal kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Itu semua penting. Bukan soal kita harus punya asuransi jiwa yang mengcover kalau kita meninggal atau sakit. Itu penting. Tetapi dengar dari ayat ini, persiapan terbaik bagi masa depan kita adalah mau meninggalkan kebodohan. Amin. Karena bersama saya dilarang bodoh. 2, 3. Lihat sebelah kanan kiri, katakan, kamu dan aku dilarang bodoh, ya. Nah, kata bodoh di sini, janganlah kamu bodoh dalam Efesus 5:17. Kata bodoh di sini dalam bahasa Yunaninya dari kata apron. Artinya tidak bertindak gegabah atau bertindak tidak bijaksana. Jadi, saudaraku, inilah yang dimaksud janganlah kamu bodoh, dilarang bodoh. Jadi jangan bertindak gegabah dan jangan tidak bijaksana. Jadi dari ayat ini kita belajar, jangan bodoh, dilarang bodoh bukan maksudnya soal IQ atau soal edukasi kita. Saya yakin kita semua punya tingkat IQ dan edukasi yang bermacam-macam. Tetapi jangan kamu bodoh. Dilarang bodoh di sini adalah dalam kebodohan dalam soal tindakan dan keputusan. Tindakan kita, keputusan kita tidak boleh gegabah, tidak boleh tidak bijaksana, tapi semua harus jadi orang yang bijaksana, yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Nah, satu kali ada 2 orang teman bertemu di New York. Yang satu menganggap dirinya pandai, pintar. Yang satu selalu diejek, kamu orang bodoh. Lalu akhirnya yang pintar ngesok dan berkata, yuk kita taruhan. Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu bayar denda. Berapa? Kan saya orang bodoh, kamu bayar $10. Oke. Nah, kan kamu pintar. Ya, kalau saya nggak bisa jawab pertanyaanmu, saya bayar $100. Fair? Oh iya, kata si bodoh. Karena kamu kan lebih pandai, cerdas dari saya. Oke, kita mulai. Lalu yang bodoh berkata, kan kamu pintar, kamu dulu yang tanya. Lalu si pintar berkata, binatang apa yang bersuara kuk 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 kuk? Lalu yang bodoh nyengir ketawa, dia beri $10. Ini $10 buat kamu. Loh, kenapa? Aku nggak tahu. Lalu ketawalah si orang yang pandai. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa binatang yang bersuara meong, meong? Lalu yang bodoh cengar-cengir, ini $10. Loh, kenapa kalau kamu beri uang lagi? Aku nggak tahu jawabanmu. Wah, memang kamu bodoh. Sekarang kamu boleh tanya sama saya. Giliran si bodoh bertanya, oke, tanya pertanyaan saya. Binatang apa yang pagi hari berkaki 3? Terus siang hari berkaki 4. Dan malam hari berkaki 10. Bingung yang pinter. Apa ya? Dia mikir. Ayo, nyerang nggak? Wah, ini $100. Aku nggak tahu apa jawabannya. Oke, terima kasih, dia terima $100. Lalu yang pandai tanya penasaran. Jadi apa jawabannya? Binatang yang berkaki 3 pagi hari, berkaki 4 siang hari, berkaki 10 malam hari. Lalu yang bodoh nyengir, ini $10. Loh, ngapain? Aku juga tidak tahu jawabannya. Tapi lumayan, aku cuan $70. Nah, menurut Anda mana yang bodoh, mana yang pandai? Jangan-jangan kita merasa diri pandai, padahal apa? Bodoh, saudara ya. Nah, ayo, nggak usah lihat orang lain, lihat diri kita sendiri, saudara. Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus memberikan paling tidak 3 perumpamaan tentang orang bodoh.
Tuhan Yesus mengingatkan kita dari 3 perumpamaan ini agar kita tidak boleh bodoh lagi. Kata bersama saya dilarang bodoh. 2, 3. Nah, kita akan belajar dari 3 perumpamaan ini untuk mengerti bagaimana cara tidak hidup dalam kebodohan, bagaimana cara meninggalkan kebodohan. Perumpamaan yang pertama ketika Yesus berkata tentang orang bodoh adalah perumpamaan tentang 2 orang yang membangun rumah. Yang satu membangun di atas fondasi batu karang yang teguh. Yang kedua disebut orang yang bodoh oleh Yesus karena dia membangun rumahnya di atas pasir. Matius 7 ayat 26 sampai 27. Yesus berkata begini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia sama dengan siapa? Baca keras. Orang yang bodoh. Kenapa dia sebut orang bodoh? Baca sama-sama. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Loh, kan oke saja. Tapi lihat ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini Yesus menegaskan bahwa orang bodoh adalah mereka yang membangun hidupnya tanpa fondasi yang kuat. 2 orang, yang satu disebut bijaksana. Dia gali dalam-dalam sebelum dia bangun. Dia letakkan fondasi batu karang yang kuat. Sehingga waktu dia bangun mungkin lebih lama. Mungkin harganya lebih mahal. Sementara yang bodoh, dia langsung bangun tanpa dasar, tanpa dia gali dalam, di atas pasir dia bangun. Dan dia mungkin lebih cepat selesai, lebih murah, dan mungkin sama-sama bagusnya. Tetapi yang membedakan adalah ketika badai datang, hujan, banjir datang, orang yang bijak rumahnya, yang di atas fondasi yang kuat, tetap kokoh berdiri. Sementara yang bodoh, di atas pasir, segera rusak dan roboh dan mengalami kerugian yang besar. Saudara sekalian, dari perumpamaan ini yang pertama, bagaimana cara meninggalkan kebodohan adalah perkuat fondasi hidupmu. Ayo ucapkan 2, 3. Perkuat fondasi hidupmu. Orang bodoh tidak peduli kekuatan fondasi hidupnya. Sementara orang bijaksana sangat peduli dengan kekuatan fondasi hidupnya. Saudara, tinggalkan kebodohan. Jangan jadi orang bodoh. Kalau tahun kemarin kita termasuk orang yang gak peduli tentang fondasi hidup kita. Ayo tahun yang baru ini, sebelum terlambat, kita mau bangun fondasi hidup kita secara solid, secara kokoh, secara mendalam. Sehingga ketika goncangan, badai, masalah, tantangan terjadi, saya berdoa tidak ada yang murtad, tidak ada yang tinggalkan Yesus, semua kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Tepuk tangan yang meriah, katakan, aku mau membangun fondasi yang kuat. 2, 3. Nah, terus perkuat fondasi iman dan ketaatan saudara. Saudara, saya tidak cukup puas hanya sekedar mengumpulkan jemaat yang banyak, tapi nggak punya fondasi iman yang dalam. Tahun ini, saudaraku, Future Foresight ini membawa kita harus siap sedia menghadapi baik maupun yang buruk. Sehingga saudara tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena kau punya fondasi iman yang kuat. Tahun ini ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang saya yakin akan memberkati saudara, yang kita khusus undang. Dan saudaraku, nanti ada Pastor Jeffrey Rahmat dalam anniversary gereja kita. Tapi bulan depan, Februari, ada Pastor Benayan Nares dari Malaysia. Dengan karunia kenabian yang saya pernah saksi betapa akurat dan tajam. Lalu juga akan ada Pak Bambang Nur
Murseno, seorang pengajar, ahli sejarawan yang mengajar Tritunggal dengan baik, dan Anda tahu beliau sempat dalam target penangkapan tetapi dia sangat elegan. Dia tidak pernah menyerang agama manapun, tapi dia membela kalau ada serangan kepada kekristenan. Dia bisa buktikan dari bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sejarah, dan semuanya. Akhirnya semua tuduhan terhadap kekristenan terbantahkan. Dan nanti dalam beberapa saat Pak Bambang Murseno, saya minta kita buat seminar mengajar saudara supaya fondasi iman kita makin kuat di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Lalu juga terus perkuat fondasi pernikahan dan keluargamu. Jangan sampai pernikahanmu keropos. Jangan sampai keluargamu keropos. Nanti dikit-dikit kena masalah, goyang. Lalu kemudian bermasalah. Saya berdoa dalam nama Yesus. Nggak ada keluarga yang sempurna. Tapi mulai hari ini bangun fondasi pernikahanmu, keluargamu secara benar. Fondasi pernikahan yang paling kuat adalah bukan aku dibahagiakan, bukan aku harus dicintai, tapi bagaimana kasih Kristus. Aku mau membahagiakan, aku mau mengasihi, dan aku mau rela berkorban bagi keluargaku. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Lalu juga terus perkuat fondasi kesehatanmu. Saudara, pandemi 2020 membuktikan orang yang fondasi fisiknya fit, waktu lewati COVID, akan survive. Nah, bagaimana dengan kita sebelum terlambat? Ayo kita perhatikan fondasi kesehatan kita. Mungkin cara tidur kita nggak benar. Mungkin cara makan kita, pola hidup kita, jarang olahraga, tapi makannya buffet terus, saudaraku. Apalagi yang semuanya berkolesterol, berlemak tinggi, saudaraku. Nah, mari kita belajar untuk juga perkuat fondasi kesehatanmu. Saya suka mendoakan Anda supaya Anda sembuh dari penyakit. Tapi saya jauh lebih suka, saya lihat Anda hidup sehat, tidak sakit-sakitan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, amin. Lalu juga perkuat fondasi keuanganmu. Ayo, jangan cuman hanya kelihatan sama orang lain, wow, keren, pencitraan, ya kan? Tapi ternyata keuangan kita rapuh. Saya berdoa memberkati setiap saudara, dan kita akan belajar banyak tahun ini bagaimana Anda juga bisa punya keuangan yang sehat, keuangan yang kuat. Ingat, pandemi 2020 mengajar kita paling tidak untuk bisa survive kembali perlu waktu sekitar 20 bulan atau hampir 2 tahun supaya bisa survive. Jadi minimal Anda tahu, kita itu harus punya tabungan 20 bulan kalau sampai ada apa-apa. Apakah kau siap survive? Nah, bagi Anda yang masih terkejar hutang, dalam nama Yesus, ayo perbaiki, bertobat, kelola uangmu dengan baik. Nggak usah gengsi. Bila perlu cut loss, banyak hal-hal pengeluaran yang tidak penting dibuang. Saya dengan istri tahun ini juga banyak hal yang tidak penting kita potong-potong. Supaya apa? Supaya kita siap. Dan saya yakin, saya berdoa, biar saudara waktu goncangan datang ekonomi melanda, saudara rumah keuangan kita tetap kuat dan tidak tergoyahkan. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Lalu juga terus perkuat fondasi pelayananmu. Motivasi kita melayani bukan cari panggung, bukan cari penghargaan, tapi membangun mesbah. Bukan sebagai sebuah job atau sebuah pekerjaan, tapi sebuah pengabdian. Sehingga saat kita melayani, dipuji maupun dicaci maki orang, mendapat penghargaan atau tidak dihargai, kita tetap akan setia. Karena kita punya fondasi pelayanan yang kuat, yang mengerti. Katakan haleluya. Kata bersama saya dilarang bodoh. Yang online juga ketik saya dilarang bodoh. Yang kedua, Yesus juga memberi perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Saudara, cara meninggalkan kebodohan, kita belajar supaya nggak mengulangi kebodohan si orang kaya ini. Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi firman Allah kepadanya, kepada orang bodoh yang kaya raya. Hai engkau orang apa? Bodoh. Ulangi lagi 2, 3. Hai engkau orang apa? Bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, yang kau miliki begitu banyak kekayaan,
untuk siapakah itu nanti, alias semua akan ditinggal. Ayat 21, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Maka orang yang cuman kaya bagi dirinya sendiri, namun tidak kaya di hadapan Allah, Yesus berkata, dia orang bodoh. Saudara, nggak dipungkiri semua kita pasti perlu uang, pasti perlu berkat. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, saudara diberi Tuhan kelimpahan. Yang mau katakan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Tapi Yesus mengajar di sini, jangan jadi orang kaya yang bodoh, yang tidak bijaksana dalam menggunakan setiap titipan Tuhan. Saudara, kekayaan, nafas, apapun dalam hidup kita, itu cuman titipan. Kadang bersama saya, semua cuman titipan. Nah, cara meninggalkan kebodohan yang kedua, gunakan setiap titipan Tuhan dengan bijaksana. Ayo ucapkan 2, 3. Gunakan setiap titipan Tuhan dengan apa? Bijaksana. Orang kaya ini disebut bodoh oleh Yesus. Sebab ia hanya sibuk memperkaya dirinya sendiri. Dia gunakan titipan Tuhan semaunya sendiri. Tetapi ketika ia mati, dia tidak sadar semua akan ditinggal. Orang kaya ini merasa bahwa segala sesuatu adalah miliknya yang kekal, yang selamanya akan dia miliki. Padahal ingat, semua hanya titipan Tuhan. Ayo ucapkan bersama saya, semua hanya titipan Tuhan. 2, 3. Lihat kanan kiri, katakan semua hanya titipan Tuhan. Ya, ayo saudara, apa yang kau anggap milikmu sendiri? Oh, rumah saya, oh keluarga saya, oh semua tabungan saya, oh nyawa saya. Ingat baik-baik, semua cuman titipan. Buktinya, lihat di Taman Eden, Tuhan mempercayakan Taman Eden pada Adam dan Hawa. Tapi ketika si owner aslinya, yaitu Tuhan, melihat bahwa Adam dan Hawa nggak bisa dipercaya, Alkitab berkata, siapa yang mengusir dan siapa yang diusir? Halo? Yang ngusir owner atau penyewa? Owner yang ngusir. Anda tahu, yang ngusir owner atau manajer? Halo? Owner yang ngusir. Nggak mungkin penyewa atau manajer yang ngusir owner. Nah, Anda tahu, dari Taman Eden kita lihat, yang pemilik Taman Eden siapa? Tuhan. Mereka diusir keluar, bahkan sampai ada malaikat yang bawa pedang berapi menjaga supaya mereka tidak kembali ke Taman Eden. Saudara, ingat, semua yang kita miliki dalam hidup ini cuman titipan Tuhan. Ayo pegang lihat kedua tangan saudara, lihat kedua tangan saudara, katakan semua hanya titipan Tuhan. Nah, sadari apapun yang ada dalam hidup kita hanyalah apa? Titipan Tuhan. Makanya jangan songong, ya kan? Jangan apa? Berlaku. Wih, ada orang baru kaya dikit aja. Wih, sudah itu. Berlakunya banget, sudah itu. Ada orang terkenal dikit aja. Wih, gajalannya. Ada hamba Tuhan dipakai Tuhan dikit aja. Wow, gayanya udah kayak so artis. Mari kita belajar, saudaraku. Semua hanya titipan. Lihat, sadari apapun yang ada dalam hidup ini hanya titipan. Termasuk apa? Titipan nyawa. Ayo, saudara, ada yang tahu nggak sampai umur berapa Anda hidup? Nggak ada yang tahu. Ya kan? Tadi pagi di grup para pendeta rame. Alvin Lim, pengacara itu sudah meninggal. Ya kan, saudaraku? Dan Anda tahu, saudaraku, yang sempat ya viral menyerang beberapa hamba Tuhan, gereja dan sebagainya. Nah, kita memberkati keluarganya. Tapi minimal Anda harus tahu, kita nggak boleh sombong, nggak boleh berlaku ngesok banget. Kenapa? Nyawa kita pun titipan. Nggak ada yang tahu sampai kapan kita hidup. Iya Pak ya. Sudah jangan berkata, oh saya masih sehat, kuat, muda. Saya tidak akan mati, saya masih kuat. Bro, sis. Ada orang cerita sama saya, iya kan? Mau rayakan ulang tahun loh. Iya, sudah sudah disiapin semua. 1 hari sebelumnya, ya kan? Makan tiba-tiba kesedak, gitu. Langsung mati, saudaraku. Innalillahi. Makanya nggak ada yang tahu sampai kapan kita ada. Lalu apalagi titipan kepandaian, kekayaan,
kepemimpinan. Itu semua cuma titipan. Semua kata bersama saya, semua cuma titipan. Termasuk titipan keluarga, titipan harta, titipan waktu dan kesempatan. Nah, bodohnya banyak orang yang ternyata menggunakan semua titipan Tuhan dengan cara untuk dirinya sendiri. Hanya sibuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara menggunakan titipan Tuhan dengan bijaksana? Gunakan semua titipan Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan, bukan semau gue. Ada yang amin. Saudara, kalau tiba-tiba Anda ke bank, Citizen Bank misalnya, Anda punya uang 20.000 US dollar di dalam rekening Anda. Lalu Anda sudah buka cek untuk ke kasir bank. Aku mau ambil 5.000 dolar. Lalu tiba-tiba si kasir bank itu ngomong gini, lu ngapain ngambil 5.000 dolar? Gak boleh. Pemborosan. Loh, saudara, apa yang Anda lakukan? Ya sudah. Saya nggak jadi ambil. Itu namanya bodoh. Saudara kan berkata, lu itu cuman pegawai bank. Kamu itu cuman kerja untuk masuk dan mengeluarkan uang sesuai perintah saya. Karena saya pemiliknya. Loh, iya Pak ya? Saudara mau ambil semua 20.000 atau cuma 5.000 atau cuma 500. Itu pegawai bank harus apa? Melakukan apa yang Anda perintahkan. Dia harus sadar dia cuman apa? Pegawai, bukan pemilik. Maka dia harus melakukan instruksi daripada pemilik uang itu. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara? Kalau Tuhan pemilik harta kita, dan kalau Tuhan berkata, nak, kamu harus beri ini, kamu harus korban, kamu harus beri ini, kamu harus lakukan ini, lakukan ini. Apakah kita protes? Tuhan, nggak mau, saya nggak setuju. Tuhan bisa ngomong, lupa diri kamu. Kamu cuman kayak bendaharanya. Kamu cuman hanya manajernya. Aku Tuhan ownernya. Gampang enggak Tuhan akhirnya pindahkan ke rekening orang lain? Gampang enggak? Gampang. Lihat orang-orang kaya. Tiba-tiba bangkrut. Dalam hitungan sekejap habis. Makanya hari ini belajar nggak semau gue. Tuhan, apa yang kau kehendaki dengan titipan yang Tuhan mau. Baik soal keuangan kita, nyawa kita, apapun juga. Dan kita tahu, yes sir, apapun yang kau perintahkan, aku kerjakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Jadilah orang kaya di bumi, tapi juga di surga. Siapa yang mau miskin di dunia, angkat tangan, saya doakan, maju sekarang. Gak ada ya. Siapa yang mau kaya di dunia, angkat tangan, jujur. Tapi please, jangan ulangi kebodohan orang kaya ini. Dia kaya di dunia, bodoh di surga. Yesus makanya bilang begini, kumpulkan harta bukan cuma di dunia, tapi juga di surga. Pendeta bicara ini pasti mata duitan. Bro, please, percaya, semua persembahan Anda di gereja ini, masuk ke kas gereja. Saya cuma digaji tiap bulan sama kok. Dan saya juga bayar pajak ke pemerintah. Nah, kita harus belajar mengerti bahwa saudara jangan cuma kaya di bumi, tapi juga kaya di surga. Saudara di dunia punya rumah 5, gede-gede, bagus. Bro, itu cuma paling banter 80 tahun Anda nikmati di dunia. Ya Pak ya? Surga, rumah kekal. Tidak ada batasan waktu. Dan kabar baiknya, tidak perlu bayar pajak bangunan. Tapi kalau rumah kita di surga, kita nggak siapkan yang terbaik. Cuman rumah saudara akan nyesal. Aduh, gua rumah di dunia banyak, besar-besar. Rumah di surga kekal kok cuman begini. Ayo mulai hari ini, engkau hidup bagi Kristus. Layani Tuhan, jadi seorang penabur yang baik. Hidupmu akan kaya di bumi dan kaya di surga. Tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Bahkan gunakan titipan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Waktu SMP, saya masuk ke sekolah Katolik di Surabaya. Saya lihat orang-orang Katolik, soal charity, menolong orang-orang miskin, menolong mereka yang membutuhkan, begitu kuat sekali. Saya di hati cuma ngomong gini, doa, Tuhan, kalau aku lihat orang Katolik bagus, hebat soal charity. Kalau Tuhan satu hari percayakan berkat. Kalau aku jadi hamba Tuhan, aku pingin jadi saluran berkat
bagi banyak orang. Siapa menduga doa sederhana seorang remaja itu akhirnya Tuhan buka jalan ke nabi. Sejak 2020 pandemi sampai hari ini, Kamis ini kita mulai lanjut lagi. Kita beri makan bagi bangsa-bangsa dan anugerah Tuhan menyertai kita. Tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Saudara tahu seorang yang kaya di dunia, Warren Buffett. Dia begitu kaya, ahli saham. Semua orang tahu, semua orang belajar apapun yang dia ngomong tentang saham, orang ikuti. Tapi ketika 2004 istrinya meninggal, dia sedih. Dan sebelum istrinya meninggal, dia ngomong, Warren, kamu tuh kaya raya. Kekayaanmu udah gak terhitung. Tapi buat apa kalau kamu cuman kaya bagi dirimu sendiri? Ayo, kamu juga harus jadi berkat. Tolong pekerjaan Tuhan, tolong orang-orang yang membutuhkan, tolong mereka yang membutuhkan. Dan akhirnya istrinya meninggal. 2006, akhirnya Warren ingat dengan pesan istrinya. Dan akhirnya dia mengambil keputusan mendonasikan 85% kekayaannya. Dan itu setara dengan 750 juta US dollar. Alamak. Berapa? 750 juta US dollar. Saudara, dia sumbangkan ke banyak foundation, ke banyak pekerjaan Tuhan, ke banyak lembaga misi. Dan yang menarik, apakah dia akhirnya hidup menderita sengsara? Dia berkata, aku mengalami kebahagiaan. Karena ternyata kebahagiaan bukan cuma saat kita mendapat berkat, tapi saat kita membagi dan menyalurkan berkat, itu kebahagiaan sejati. Tepuk tangan yang meriah. Beberapa orang bule, waktu terima makanan dari kita Kamis pagi, mereka berkata, thank you. Sambil ada yang nangis. Hati saya, Tuhan, aku bahagia. Orang Indonesia di Philadelphia minoritas, tapi bisa memberi makan bagi orang yang membutuhkan. Tepuk tangan yang meriah. Ayo lebih meriah, katakan haleluya. Makanya jangan cuman hanya hidup bagi diri sendiri. Apapun alasannya. Mungkin ada berkata, tapi saya kan gak sekaya Warren Buffett. Jangan tunggu jadi sekaya dia. Seberapapun kondisi kita, jadilah berkat. Ingat janda yang miskin di bait suci. Dia cuman punya 2 dirham. Tapi semuanya dia persembahkan ke kotak. Persembahan. Yesus di depan kotak persembahan, dia lihat bukan cuma hati pemberi, tapi dia juga lihat jumlahnya. Buktinya Yesus berkata, orang-orang kaya lain memberi dalam jumlah besar, tapi wanita ini memberi dari seluruh yang dimilikinya. Anda tahu kenapa persembahan wanita yang lebih dihargai Tuhan? Bukan karena soal sedikitnya atau banyaknya, tapi dia rela seluruh yang terbaik yang dia punya, dia persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak mata duitan. Gereja juga tidak mata duitan. Kalau ada gereja atau hamba Tuhan mata duitan, saya minta maaf. Yang pasti kita tidak mau seperti itu. Tapi satu perkara, kalau kita mau jadi berkat, Tuhan gak pernah berhutang. Dia Allah yang setia, akan mencukupkan segala keperluan kita. Mungkin kita tidak sekaya Warren Buffett, tapi kita punya kebahagiaan yang lebih bahagia daripada dia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Katakan haleluya. Dan saudaraku, dalam saudaraku bulan ini, ayo kalau ada saudara yang memang tergerak dan tidak ada paksaan di gereja, nggak pernah ada intimidasi, nggak pernah ada kutuk. Apakah Anda mau membawa perpuluhanmu, membawa buah sulung? Tadi pagi sudah ada jemaat yang titip untuk didoakan, membawa buah sulungnya. Dan saudaraku, nggak ada paksa, tapi mari kita mau, Tuhan, apa yang kau ingin aku kerjakan? Karena aku hanya pengelola, aku hanya manajer, aku hanya Tuhan, dititipi Tuhan, dan engkau pemiliknya. Apapun yang kau perintahkan, aku kerjakan. Hidupmu akan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Yang ketiga, saudaraku, cara meninggalkan kebodohan. Yesus juga memberi perumpamaan tentang 5 gadis yang pandai, bijak, dan 5 gadis yang bodoh. Lihat Matius 25 ayat pertama sampai yang keempat. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua baca sama-sama 2, 3. 5 diantaranya bodoh dan 5 apa?
bijaksana. Ayat yang ketiga baca, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Bagus kan? Tapi lihat ada komanya apa? Tetapi tidak membawa minyak. Nggak ada persediaan. Kalau sampai ternyata mempelai datang lama dan habis minyaknya, nggak ada persediaan. Ayat yang keempat, sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, baca, dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Di sini kita bisa melihat banyak pelajaran berharga. Saya sudah khotbah begitu banyak dari perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Tapi saya mau ngajak saudara untuk melihat dari sisi yang berbeda pagi ini. Yesus menegaskan bahwa 5 gadis bodoh ini ternyata mereka disebut bodoh. Bukan karena mereka tidak gadis. Mereka jaga kekudusan, virgin. Mereka bukan tidak membawa pelita. Mereka tetap menyala-nyala. Tapi mereka tidak mempersiapkan minyak cadangan sebagai antisipasi jika keadaan buruk terjadi. Saudara, dari ayat ini kita belajar cara meninggalkan kebodohan. Yang ketiga adalah harapkan yang terbaik, tapi siap hadapi yang terburuk. Tidak ada yang amin. Ayo ucapkan 1, 2, 3. Harapkan yang terbaik dan siap hadapi yang apa? Terburuk. 5 gadis bodoh ini tidak siap saat keadaan terburuk terjadi. Mempelai lama datang, waktu ditunggu, harusnya mungkin janjian jam 7 malam, nggak taunya jam 5 subuh baru datang. Dan ternyata yang bodoh kehabisan minyak, baru beli minyak, tapi waktu dia balik, mereka sudah terlambat, pintu ditutup. Sementara yang bijaksana kehabisan minyak, tapi sudah punya persediaan minyak, sehingga waktu mempelai datang, mereka masuk ke dalam pesta. Saudara, harapkan yang terbaik dalam hidup ini. Tetapi siaplah hadapi apapun yang terburuk. Pepatah Indonesia yang bagus berkata, sedia payung sebelum apa? Hujan. Ucapkan 2, 3, sedia payung sebelum hujan. Tapi saya tambahi, nggak cuma sekedar sedia payung sebelum hujan, tapi jangan tunggu hujan baru beli payung. Ya kan? Sedia payung sebelum hujan, tapi nggak pernah beli payung. Nunggu hujan baru mau cari payung, terlambat. Saudara, jangan tunggu hujan baru beli payung. Artinya apa? Belajarlah siap menghadapi kemungkinan terbaik maupun juga kemungkinan terburuk dalam hidup ini. Kekristenan tidak membuat Anda berjalan di atas awan-awan tanpa melihat realita dan kenyataan. Saya tidak mengajak saudara jadi orang Kristen yang aneh, yang ngeroh kuat, tapi tidak mendarat. Tapi kita juga perlu mengeroh, tapi juga mendarat. Seimbang. Nah, artinya apa? Kita tetap punya ekspektasi, iman, pengharapan terbaik bagi hidup kita, kesehatan kita, keuangan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Tapi kita juga harus siap. Kata bersama saya, siap menghadapi resiko kemungkinan terburuk. Kenapa? Hidup ini ada banyak misterinya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Makanya saya sebagai gembala yang mengasihi saudara. Saudara siapkan baik semua. Kalau Anda berkata, puji Tuhan Pastor Lukas, saya diberkati beli rumah dan sebagainya. Wah puji Tuhan, saya bahagia. Tapi pertanyaan saya, sudahkah Anda atur untuk ahli waris? Kalau Anda meninggal mendadak. Apakah Anda sudah siap kalau sampai istri dan anak Anda sebagai suami sumber income keluarga meninggal mendadak? Lalu apakah istri dan anak Anda akan terlilit hutang karena belum lunas rumahnya? Dan kalau Anda siapkan dengan membeli asuransi jiwa, ketika Anda meninggal, akhirnya keluar anggunannya, keluarga bisa gunakan untuk melunaskan hutang, sisa hutang rumah, dan ada kelebihannya, dan Anda bisa akhirnya membuat istri dan keluarga Anda hidup cukup, bahkan berkelimpahan. Kenapa kita tidak atur dengan baik? Kemarin ada seorang cerita sama saya udah ingetin loh cici saya. Ci, Pak Lukas khotbah, harus atur semua. Ayo ke notaris buat semua. Ahli waris, ini nanti tokomu kalau meninggal ke siapa? Ini perusahaan ini siapa? Wih, ngeremehkan. Enggak lah, saya masih sehat, saya masih kuat. Habis itu nggak berapa lama hari kemudian naik motor lupa pakai helm, ketabrak jebret, kepalanya kena, saudaraku, akhirnya koma,
Berapa hari kemudian meninggal. Lalu saya tanya, gimana? Aduh, anak-anak cicit saya berantem semua. Ribut musuh-musuhan, mau bunuh-bunuhan. Karena semua tidak diatur dengan baik. Please, saya nggak jadi agent asuransi jiwa loh ya. Saya nggak jadi agent daripada notaris atau pengacara untuk buat will ya. Enggak. Kami semua tidak pernah ngambil keuntungan apapun. Tapi saya arahkan saudara, jemaat please. Kita harus siapkan, harapkan yang terbaik. Tapi juga siap hadapi apapun yang terburuk. Sehingga dalam anugerah Tuhan, goncangan apapun terjadi, kita tetap survive dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Antisipasi segala sesuatu yang bisa terjadi dengan persiapan sebaik mungkin. Kata bersama saya, dengan persiapan sebaik mungkin. Selebihnya percayakan kepada kendali Tuhan. Saudara, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi berapa bulan ke depan. Tahun depan, tahun apa kita tahu? Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu pasti, kita tetap harus punya iman pengharapan yang terbaik. Dan kita harus siap sedia untuk apapun yang terburuk. Hari ini jangan hidup jadi orang bodoh. Tinggalkan kebodohan. Ucapkan bersama saya dilarang bodoh. 2, 3. Kesimpulannya, tinggalkan kebodohan. Maka masa depanmu akan jadi cemerlang. Tadi Efesus berkata, janganlah kamu jadi orang bodoh. Nanti di ibadah yang kedua, saya akan lanjutkan bagaimana rahasia mengerti kehendak Tuhan. Kalau bisa Anda hadir, atau Anda bisa lihat online-nya, saya yakin akan menolong kita, dan bagaimana cara meninggalkan kebodohan. 3 hal. Yang pertama, perkuat fondasi hidupmu. Ayo, kalau Anda selama ini fondasimu lemah, fondasi iman, kesehatan, keuangan, apapun, perbaiki. Yang kedua, gunakan titipan Tuhan dengan bijaksana. Ingat, jangan jadi orang kaya, tapi bodoh. Dan yang ketiga, harapkan yang terbaik, dan siap hadapi apapun yang terburuk. Siapa percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan, tapi juga di tangan kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yuk,